Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin membahas tentang pendidikan inklusi dan anak berkebutuhan khusus. Sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yang terdiri dari saya sendiri, Ainina Manda Putri, Ajeng Altasya, Arikah Ayu Maharani, dan Khoirunisa Fauziah. Sebelum kita memulai membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pendidikan inklusi itu. Pendidikan inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan atau berkebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusi memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapat pendidikan tanpa memandang kondisi anak. Yuk kita kenali tentang anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan istilah untuk anak dengan keterbatasan baik secara fisik maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses tumbuh kembangnya. Proses tumbuh kembangnya mengalami kehambatan yang menyebabkan mereka tidak sama dengan perkembangan anak sebayanya. Dan hal ini menyebabkan anak berkebutuhan khusus membutuhkan suatu penanganan yang khusus. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunanetra atau anak dengan gangguan penglihatan. Anak disabilitas penglihatan adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau total blind dan juga sebagian buta atau low vision. Kedua ada tunarungu atau anak dengan disabilitas pendengaran. Anak disabilitas pendengaran adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran baik sebagian maupun menyeluruh dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara. Selanjutnya ada tunadaksa atau anak yang mengalami kecacatan fisik. Disabilitas fisik adalah anak yang mengalami gangguan gerak akibat kelumpuhan, tidak lengkapnya anggota badan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh, serta anggota gerak. Selanjutnya ada tunalaras atau anak dengan disabilitas sosial. Anak dengan disabilitas sosial adalah anak yang memiliki masalah atau hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, serta berperilaku menyimpang. Selanjutnya, anak dengan gangguan spektrum autisme atau Autism Spectrum Disorders or ASD adalah anak yang mengalami gangguan dalam 3 area dengan tingkatan berbeda-beda, yaitu kemampuan komunikasi dan interaksi sosial, serta pola-pola perilaku yang repetitif dan stereotipi. Selanjutnya, anak dengan gangguan ganda atau majemuk merupakan anak yang memiliki 2 atau lebih gangguan, sehingga diperlukan pendampingan, layanan pendidikan khusus, dan alat bantu belajar yang khusus. Anak dengan kapasitas menyerap yang lamban atau slow learner adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata namun belum termasuk gangguan mental. Anak dengan kesulitan belajar khusus atau specific learning disabilities merupakan anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu atau lebih proses psikologis dasar berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengejar, dan berhitung. Sarana dan prasarana anak berkebutuhan khusus. Jalur kursi roda. Lingkungan fisik dari mulai pintu gerbang ke berbagai tempat lain harus memungkinkan untuk dilalui oleh kursi roda. Jalan-jalan di lingkungan harus rata dan bersambung sehingga memudahkan pengguna kursi roda untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Ramp. Ramp adalah tangga yang dibuat rata dan landai yang memungkinkan kursi roda untuk naik. Ramp terkadang juga dibuat untuk menyambungkan jalur berjalan dari lantai 1 dan lantai 2 dari suatu bangunan. Lift. Bangunan yang memiliki gedung bertingkat disarankan untuk memiliki lift sebagai sarana mobilitas bagi penggunaan kursi roda. Lift juga berfungsi untuk menggantikan ramp untuk memudahkan mobilitas peserta didik berkebutuhan khusus sehari-hari. Pintu-pintu yang accessible. Pintu harus didesain dalam ukuran yang agak lebar sehingga memungkinkan dilalui oleh pengguna kursi roda. Jika berbentuk pintu tunggal, maka lebar pintu minimal 1 meter. Jika berbentuk pintu ganda, maka akan lebih fleksibel karena bisa digunakan, dibuka, dan ditutup sesuai kebutuhan. Guiding block.
Berfungsi untuk mengarahkan tunanetra dalam berjalan sehingga mengarah kepada jalur yang aman. Biasanya terbuat dari keramik ukuran 20 x 20 cm yang disusun menyerupai garis memanjang di sepanjang trotoar, koridor, teras, atau lantai dengan warna yang kontras, dan tingkat kekasaran yang berbeda dengan permukaan lantai lainnya, sehingga dapat dikenali oleh anak low vision atau diraba oleh kaki dan tongkat anak tunanetra. Setelah mengetahui jenis-jenis anak dengan kebutuhan khusus di atas, penting tentunya bagi para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus dapat memetakan kebutuhan, minat, dan bakat anak dengan pendampingan pendidikan terbaik melalui pendidikan inklusi yang dapat mengoptimalkan potensinya. Karena melalui pendidikan inklusi dapat menyediakan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan pendampingan metode dan pendekatan yang dapat mendukung pengembangan potensi anak.